Halo, selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 46. Hilang lalu kembali. Penulis, Zaim Novelis. Kayla dan Jin sudah sampai di dermaga. Mereka menyewa perahu nelayan, memasukkan lemari besi ke dalam perahu, lalu berlayar ke tengah laut. "Apa lo yakin mau buang benda ini?" tanya Jin. Kayla mengangguk. "Aku nggak pernah seyakin ini sebelumnya. Tapi, kalau lo buang benda ini, kemungkinan lo bakalan kehilangan semua kemampuan lo." "Aku nggak butuh semua kemampuan itu. Aku hanya ingin hidup tenang." "Ya sudah, kalau itu mau lo." Kayla menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Dia dan Jin pun berusaha menaikkan lemari besi itu lalu mendorongnya hingga terjatuh ke laut. Tak butuh waktu lama, lemari besi itu tenggelam. "Selamat tinggal kemampuan," kata Kayla. "Akhirnya misi kita selesai," imbu Jin. Kayla dan Jin kini bisa bernapas lega setelah beberapa misi yang mereka lalui bersama. Sesekali Jin melirik ke arah Kayla. Tangannya merambat, meraih jemari Kayla, membuat Kayla sedikit terperanjat kaget. "Kai, sebenarnya gue suka sama lo. Gue cinta sama lo," ungkap Jin. Mata Kayla melebar. Meski ia sudah tahu jika Jin memiliki perasaan padanya, tapi pernyataan Jin barusan membuatnya cukup terkejut. Tak ia sangka jika Jin berani mengungkapkannya. "Lo mau kan jadi pacar gue?" imbu Jin. Kayla terdiam sejenak, bingung harus bertindak bagaimana. Di satu sisi, dia memikirkan perasaan Sela yang begitu mencintai Jin. Namun, di sisi lain, dia tak bisa memungkiri jika dia memiliki perasaan yang sama terhadap Jin. "Kai, lo mau kan?" ulang Jin. Saat lemari besi itu sampai di dasar laut, perlahan aura Jin mulai memudar dari penglihatan Kayla. Itu pertanda bahwa Kayla sudah kehilangan kemampuannya dalam melihat aura orang lain. "Iya," Kayla mengangguk. "Aku mau." "Beneran?" tanya Jin penuh semangat. "Iya," Kayla kembali mengangguk. "Yi!" teriak Jin melompat girang, membuat perahu yang ia tumpangi menjadi oleng. "Jin, hati-hati dong," tegur Kayla. Jin meringis. "Maaf, habisnya, gue terlalu senang sih." Sepasang tangan pucat berlendir muncul dari perairan. Tangan itu meraba-raba perahu yang ditumpangi Kayla dan Jin. Sesosok makhluk berambut panjang muncul dari dalam air dan merangkak menaiki perahu, membuat perahu menjadi oleng. "Jin, jangan gerak-gerak yang berlebihan nih," tegur Kayla. Siapa yang gerak-gerak? Gue udah diam kok," kilah Jin. Kayla meneguk ludah saat bulu kuduknya berdiri. Perlahan, dia menoleh dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada apapun. "Kenapa Kai? Lo masih bisa lihat sesuatu?" tanya Jin. Kayla menggeleng. "Enggak, aku nggak bisa lihat lagi kayaknya." "Terus, kenapa lo kelihatan cemas kayak gitu?" "Nggak apa-apa, Jin. Sebaiknya kita cepat-cepat kembali deh." "Iya, lagian hari sudah mulai sore." Jin mengambil dayung dan mulai mengayuh perahu agar sampai ke tepian, tanpa tahu ada sosok berlendir tak kasat mata yang merangkak mendekati Kayla. Tangannya meraih pergelangan kaki Kayla lalu menyeret Kayla. Episode 47. Penyebab kembalinya kemampuan. Kayla dan Jin akhirnya datang kembali ke pantai, tempat mereka membuang lemari besi. Mereka mencari informasi dari warga sekitar, mengetuk dari satu pintu ke pintu yang lain. "Permisi, mau tanya, apa di dekat sini ada orang yang menemukan lemari besi dari dalam laut?" tanya Kayla. Seorang ibu-ibu parubaya mulai berpikir.
mengingat-ingat kejadian yang cukup heboh tempo hari, di mana ada seorang warga yang menemukan lemari besi ketika menyelam mencari ikan. Oh, ada dek, namanya Pak Gunawan. Itu tuh rumahnya di sana. Ibu-ibu tersebut menunjuk sebuah gubuk kecil di ujung pantai. Terima kasih, Bu. Kayla dan Jin langsung bergegas. Mereka berlari menuju gubuk kecil di ujung sana, lantas mengetuk pintu. Assalamualaikum, panggil Kayla dan Jin. Seorang laki-laki parubaya membuka pintu. Wajahnya terlihat pucat, juga tak berhenti terbatuk. Mata batin Kayla mulai menerawang. Dilihatnya kepulan asap hitam yang mengepul mengelilingi sekujur tubuh lelaki parubaya yang bernama Pak Gunawan itu. Permisi Pak, saya mau tanya, apa Bapak tempo hari menemukan sebuah lemari besi di dalam laut? Tanya Kayla. Iya, jawab Pak Gunawan enggan. Saya tahu Bapak mungkin tidak akan langsung percaya pada ucapan saya. Tapi, Bapak harus tahu kalau lemari besi itu mengandung kutukan. Jangan konyol kamu. Saya tidak bercanda, Pak. Sayalah yang membuang lemari besi itu ke dalam laut karena lemari besi itu mengandung kutukan yang sangat berbahaya. Mana ada zaman sekarang yang namanya kutukan. Kalian ini anak-anak sok tahu rupanya. Pak Gunawan hendak menutup pintu. Namun, Jin langsung sigap menahannya sebelum Pak Gunawan berhasil menutup pintu. Tunggu, cegah Jin. Ada apa lagi? Geram Pak Gunawan. Saya mau tanya, apakah Bapak sakit-sakitan setelah menemukan lemari besi itu? Pak Gunawan mulai berpikir. Sejak menemukan lemari besi itu, badannya mulai meriang. Tak lama, dia mendadak batuk. Bahkan sesekali mengeluarkan darah. Cukup aneh. Padahal selama ini, dia jarang sakit. Lemari besi itu bisa membuat pemiliknya sakit bahkan mati. Oleh karena itu, Bapak harus segera membuangnya ke laut. Kalau tidak, Jin tercekat. Brak! Pak Gunawan membanting pintu. Dia tak percaya dengan kutukan. Baginya, itu hanyalah sekadar mitos belaka. Terlebih di zaman modern ini. Dasar anak-anak sok tahu. Pak Gunawan lebih memilih untuk mengabaikan ucapan Kayla dan Jin. Sakit yang ia alami saat ini, dia pikir murni penyakit medis tanpa ada unsur kutukan ataupun hal-hal lain yang berbau mistis. Dia yakin akan segera sembuh setelah beristirahat beberapa hari. Gimana ini Kai? Tanya Jin bingung. Ya, mau bagaimana lagi? Kayla mengedikkan bahu. Uang kita sudah habis untuk membeli lemari besi itu dari Pak Sugeng. Kita tidak bisa membelinya lagi dari Pak Gunawan. Uang dari mana coba? Tapi, aku punya firasat kalau Pak Gunawan pasti akan membuang lemari besi itu. Oh ya, Kayla mengangguk pelan. Iya, kita tunggu saja. Takdir kematian setiap orang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mati adalah kewajiban setiap makhluk hidup. Semua hanya tinggal menunggu waktu sesuai catatan. Episode 48. Sosok yang haus tumbal. Kepulan asap hitam yang tadinya samar kini semakin lama semakin pekat. Pak Gunawan terbatuk. Dia berjalan lemas menuju kamar mandi dan memuntahkan banyak darah. Kepalanya berkunang-kunang. Pandangan seketika memudar. Tangannya meraih tembok untuk menopang tubuhnya yang sudah tak kuat berdiri. Di luar rumah, langkah kaki Kayla terhenti. Kepala Kayla mendadak pusing bukan main. Dia melihat sosok berkulit pucat berambut panjang tengah merambat perlahan memeluk Pak Gunawan. Sosok itu terlihat bersiap. Tangannya meraba-raba meraih leher Pak Gunawan dari belakang. Jin. Kai, kamu kenapa? Kai. Tanya Jin cemas. Kita harus cepat menolong Pak Gunawan. Dia sekarang dalam bahaya. Jelas Kayla. Kenapa? Aku punya firasat kalau Pak Gunawan sekarang sedang dalam bahaya. Iya. Sebaiknya kita kembali untuk meyakinkan Pak Gunawan agar membuang lemari besi itu ke laut.
Pak Gunawan berjalan lemas menuju tempat tidurnya. Bulu kuduk lehernya tiba-tiba terasa tak nyaman saat ia merasakan ada embusan angin yang entah dari mana. Dia berbalik. Namun, betapa terkejutnya ia melihat sesosok makhluk berambut panjang berkulit pucat. "Ark!" teriak Pak Gunawan. Sebelum dia berlari, sosok itu mencengkram leher Pak Gunawan, membuat Pak Gunawan sulit mengambil napas. Tangannya mendorong-dorong makhluk berlendir itu, namun tidak ada gunanya. Cengkraman makhluk itu malah semakin lama semakin mencekiknya hingga membuat tubuhnya terangkat ke udara. Pak Gunawan masih berusaha mengambil napas. Kakinya menggayu-gayu tanah. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat cengkraman makhluk itu sedikit melemah. Pak Gunawan segera mendorong makhluk itu hingga akhirnya dia dapat terlepas lalu terjerembab di atas lantai. Tok tok tok. Kayla dan Jin masih belum menyerah mengetuk pintu. Mereka tidak mau jika ada korban jiwa lagi. Kutukan itu sudah terlalu banyak membunuh orang. "Pak, bukain pintunya, Pak!" teriak Kayla. "Sepertinya kita harus mendobrak pintu ini," saran Jin. Kayla mengangguk membenarkan. "Iya, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam." "Long," kata Pak Gunawan. Dia merangkak perlahan menuju pintu. Sosok berlendir itu menarik kedua kaki Pak Gunawan, menyeretnya mundur, mendekati sumur. Jemari Pak Gunawan meraih apapun yang bisa ia raih. Beruntung, dia akhirnya bisa meraih kaki meja makan untuk bertahan. Brak, pintu akhirnya terbuka. Mata Kayla membulat kaget melihat Pak Gunawan yang bertahan di kaki meja. "Jin, ayo kita tolong Pak Gunawan," ujar Kayla. Kayla dan Jin menarik kedua tangan Pak Gunawan. Meskipun Jin tak bisa melihat sosok berlendir itu, tapi dia merasakan tarikan kuat yang tak mau melepaskan kaki Pak Gunawan. "Pergi sana," usir Kayla. Tarikan sosok itu bertambah kuat, hingga pegangan Jin dan Kayla terlepas dari tangan Pak Gunawan. Pak Gunawan terseret menuju sumur yang tak jauh dari kamar mandi. "Ark!" teriak Pak Gunawan. Kayla dan Jin berlari, melihat ke dalam sumur. Pak Gunawan menggapai-gapai udara, meraih bebatuan untuk bertahan hingga jemarinya lecet. Kayla langsung mengulurkan katrol timba. Pak Gunawan meraih timba tersebut. Bersama Jin, Kayla menarik katrol tersebut ke atas. Sosok berlendir itu tak mau kalah. Saat Pak Gunawan hendak sampai keluar sumur, sosok itu kembali menarik kaki Pak Gunawan, membuat Pak Gunawan kembali terjebur. "Tolong!" teriak Pak Gunawan. Sosok berlendir itu merambat, menggelayuti tubuh Pak Gunawan yang sudah kesulitan bertahan di bebatuan sumur. Kayla dan Jin kembali melihat ke dalam sumur. Pak Gunawan kelabakan bertahan. Mereka segera menurunkan kembali katrol timba. "Ayo Pak, raih katrolnya," teriak Kayla panik. "Kayla, biar aku saja yang menjaga katrol ini. Kamu sebaiknya cari bantuan warga," saran Jin. Kayla mengangguk. Mustahil melawan makhluk itu sendirian bersama Jin. Dia pun keluar dari gubuk dan berteriak meminta tolong pada warga sekitar. "Tolong! Tolong! Tolong!" Teriakan Kayla membuat para warga berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing. "Ada apa, Dek?" tanya salah seorang warga. "Pak, tolong saya, Pak." Sekarang Pak Gunawan tercebur ke dalam sumur, jelas Kayla. "Apa?" Semua warga pun datang ke gubuk Pak Gunawan. Mereka berbondong-bondong membantu Jin menarik katrol. Namun, tetap saja makhluk itu masih kekeh menenggelamkan Pak Gunawan. Para warga yang membantu Jin menarik katrol tak mengerti mengapa katrol tersebut terasa sangat berat seolah ada yang menarik di bawah sana. "Kenapa berat sekali?" para warga bertanya-tanya. "Itu karena ada sosok gaib yang menarik kaki Pak Gunawan di dalam sana," jawab Jin. "Bapak Ibu, mari kita bacakan doa bersama-sama," saran Kayla.
Siapa tahu makhluk itu bisa hilang. Kayla bersama para warga mulai membacakan doa. Perlahan tarikan makhluk berlendir itu semakin lemah. Sosok itu pun memudar menjadi kepulan asap hitam yang berhamburan di udara. Akhirnya, Pak Gunawan bisa diangkat dan keluar dari sumur. Bersambung.